Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Nah, berkaitan dengan hari lahir Ustaz. Ini kan orang-orang sering bilang bahwa sekarang ini nih mereka sering bilang Islam tuh sebenarnya ngajarin nggak sih masalah ulang tahun, hari lahir? Karena kalau misalnya orang-orang di luar sana mungkin mereka nyebutnya happy birthday. Tapi mereka sekarang diubah di Islam Ustaz, ada happy milad, barakallahu fi umrik, kayak gitu Ustaz. Jadi pada saat Rasulullah lahir nih kan pasti kan Rasulullah selama 60 tahun hidup itu kan pasti melewati hari lahirnya sekarang Ustaz. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Ustaz? Apakah Islam itu mengajarkan sebenarnya mengenai hari lahir ini Ustaz sebenarnya? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Kalau kita bicara masalah ini ya, apa sih yang paling dicintai oleh para sahabat? Siapa yang paling dicintai? Allah dan Rasulnya. Melebihi segala-galanya. Gitu kan? Iya. Yang menarik, ketika Umar ibnul Khattab mendapatkan surat, Umar mempertanyakan, ini suratnya kapan datangnya? Nggak ada tanggal. Nggak ada tanda-tanda tanggal, bulan, nggak ada. Nah, dari situ Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat senior. Kita perlu takrikh. Kita perlu membuat kalender, tanggalan. Oke. Iya. Ya. Diputuskan oleh para sahabat di situ, ternyata mulai penanggalan itu adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Oke, sekarang kalau memang hari lahirnya Rasulullah SAW itu dirayakan, kenapa para sahabat tidak memulai kalender dari kelahirannya Rasulullah? Good question. Kenapa? Kenapa justru dari hijrah? Karena hijrah disitulah mulai dari kemenangan Islam. Toh enggak, kemenangan Islam itu dari mana? Hijrah. Itu mulai cahaya kemenangan Islam. Di mana sebelumnya ditindas, ya kan? Ditindas, disiksa, enggak bisa, susah untuk berkembang di Makkah. Sehingga hijrah itulah mulai awal cahaya kemenangan Islam. Kenapa kok nggak mulai dari kelahiran Rasulullah SAW saja? Kalau dikata, sahabat nggak kepikir. Loh, nggak mungkin. Sahabat bukan orang pelupa. Ya kan, Al-Quran ini utuh sampai ke kita. Hadis Rasulullah SAW itu ada berapa hadis yang sampai ke kita. Nggak ada yang lupa. Kan gitu. Oh, kelewat oleh para sahabat. Oh, nggak ada. Ini umat Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah. Ini orang pilihan khusus. Ini orang pilihan khusus. Siapa orang yang paling baik? Ya sahabat Nabi. Siapa lagi? Orang yang hidup dengan sahabatku. Kan gitu kan? Sampai seperti itu. Nah, ini satu. Kemudian sisi yang lain. Kalau memang perayaan seperti itu, hari ulang tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang patut dirayakan. Kenapa Rasulullah SAW nggak merayakan hari kelahirannya? Paling penting tuh Ustaz. Loh, itu Rasulullah mengatakan hari Senin itu hari aku dilahirkan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Rasulullah memperingati dari sudut pandang mana? Kan Rasulullah bilang Senin aku dilahirin. Yaudah, kan Rasulullah ngasih tahu kalau saya lahir hari Senin. Apakah ada unsur kata-kata di situ yang bisa diambil atau dijadikan pendalilan bahwa Rasulullah merayakan hari kelahirannya? Dari sudut pandang mana? Padahal cuma info Ustaz. Rasul kan cuma ngasih tahu. Ente nanya karena ada apa sih dengan hari puasa hari Senin sama Kamis? Itu kan konteksnya puasa ke Senin Kamis. Hadisnya kan puasa ke Senin Kamis. Kenapa sih kok puasa Senin Kamis? Rasulullah mengatakan Senin itu aku dilahirin. Senin itu aku diutus, Senin itu begini, Kamis itu begini, Kamis. Menunjukkan keutamaan hari Senin dari Kamis untuk dilakukan puasa. Kan gitu. Mana konteksnya dikatakan, loh Rasulullah aja merayakan hari kelahirannya. Mana? Nggak ada. Rasulullah cuma cerita hari lahirnya dong. Istri-istri Rasulullah SAW, orang yang paling cinta dengan Rasulullah SAW, apakah merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW? Tidak.
Para sahabat, siapa yang paling cinta dengan Rasulullah SAW? Para sahabat berjuang semuanya. Sahabat nggak ada tuh yang merayakannya. Tabi'in nggak ada tabi'in. Tabi'in nggak ada tuh. Zaman Imam Fikih ada nggak dinukil dari Imam Malik, madhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW itu dibolehkan? Tidak ada. Itu muncul dari sebuah negara kecil namanya negara Ubaidiyah atau negara Fatimiyah. Sebuah negara kecil yang didirikan di bawah Khilafah Abbasiyah di Maroko. Mereka lah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Siapa mereka? Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada keturunan Fatimah, keturunan Ahlul Bait. Ya, jadi kalau para ulama, a'immah fikih, a'immah hadis yang terdahulu, apalagi tabi'in, apalagi sahabat, ya kan tabi'in, kemudian tabi'in, kan generasi tabi'in, setelah itu tabi'in kan generasi imam fikih, imam Malik, ya kan? Terus generasi tabi'in, terus generasinya lagi siapa? Sahabat. Tidak ada mereka merayakan hal yang seperti itu. Jadi kalau dikatakan ini bentuk dari cintanya kita kepada Rasulullah SAW, nah apakah cinta itu hanya dilakukan dengan memperingati setahun sekali? Enggak, belajari dong sirahnya. Enggak, itu maulid itu isinya sirah. Ya ayo duduk kita terjemahin sama-sama. Ya kan, saya hidup di kampung Arab di mana maulid itu seminggu 2 kali. Loh iya, saya dulu maulidan seminggu 2 kali, malam Jumat sama malam Selasa. Malam Jumat itu rame-rame di masjid, sama Senin malam itu untuk anak muda. Setiap minggu. Setiap minggu. Apakah kita apal? Apakah kita terus ngerti sirah sejarah Nabi? Kakak ngerti saya. Tidak ngerti, tidak ada yang paham. Jujur, teman-teman saya itu apal duduk di situ. Yang notabene kalangan habaib, yang mohon maaf, teman saya sehari-hari main waktu di kampung dulu. Ada yang ngerti sirah Nabi mereka? Enggak. Ustadz sekarang banyak. Ya akhi, cinta sama Rasulullah SAW itu pelajari sirahnya, pelajari sunnahnya, tuntunannya, Qurannya. Ini namanya. Kemudian, kalau memang kembali kepada perayaan, kenapa kok dirayakan setiap minggu? Nah itu. Katanya memperingati kelahiran. Kan seharusnya tanggal 12 aja. Kita kembali ke 12. Kenapa nggak tanggal 12 tok? Tanggal 12 terakhir. Setelah itu seminggu, sebulan, masih ada perayaan lagi. Selama setahun full merayakan Maulid Nabi. Kan hal yang kok aneh, katanya mau merayakan. Alal fard dianggap itu memang menurut Anda benar. Tapi kenapa kok setiap bulan? Itu banyak soalnya kita kan aneh. Ya, kan aneh. Ente mau merayakan ulang tahun. Masa setiap minggu, setiap bulan kamu rayain ulang tahun? Bokek ente. Bokek ente ngeliatin ulang tahun setiap minggu. Ini enggak, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat. Kan ini keanehan-keanehan. Menunjukkan bahwa ini adalah ma'anzalallahu biha min sultan. Tidak ada, Allah tidak menurunkan dalil sama sekali di sini. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita semua cinta. Orang yang paling cinta dengan Rasulullah SAW adalah orang yang faham tentang sirahnya dan orang yang paling semangat menjalankan sunnahnya. Inilah orang yang paling cinta. Wallahu a'lam. Sahabat Safdah, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.